Baik, kita mulai saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali ya pada siang hari ini melalui Zoom meeting. Insya Allah kita akan menunaikan perkuliahan yang ke-13. Kita akan membahas lanjutan materinya. Baik, sebelum kita masuk pada agenda pokok kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya suara saya jelas ya di teman-teman mahasiswa? Oke, baik. Ya, kita akan membahas terkait hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada beberapa subbagian di sini. Yang pertama adalah terkait pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dijelaskan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap praktik-praktik penyelenggaraan negara atau aspek penyelenggaraan negara. Termasuk di situ ada sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Kemudian Pancasila merupakan sumber hukum dasar baik yang tertulis, yaitu adalah undang-undang dasarnya, maupun hukum yang tidak tertulis atau dikatakan sebagai konvensi atau convention ya. Kemudian terkait pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai eksistensinya merupakan deklarasi bangsa dan negara Indonesia. Nah, kemudian di dalam pembukaan itu ada yang namanya memuat Pancasila sebagai dasar negara, tujuan negara, serta bentuk negara Republik Indonesia. Kemudian lahirnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tentunya dilengkapi dengan pasal-pasal UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian dibuat suatu undang-undang dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7. Tahun kedua nomor 7. Nah, adapun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea, di mana alinea pertama, kedua, dan ketiga memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan terkait peristiwa yang mengawali atau mendahului terbentuknya negara Indonesia, serta tidak memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasalnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah alinea keempat, di mana kalau alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah memuat dasar-dasar fundamental negara, yaitu terkait tujuan negara, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara, bentuk negara, dan dasar filsafat negara Pancasila. Berikutnya adalah pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai tertib hukum tertinggi. Nah, kalau kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tertib hukum itu dapat dilihat dari dua aspek yang sangat fundamental, di mana yang pertama itu adalah memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia,
Yang kedua, memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia itu sebagai tertib hukum yang tertinggi. Kemudian, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan cita-cita hukum yang kemudian lalu dikonkretkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk tindak lanjutnya atau realisasinya, pasal-pasal itu adalah dibuat dalam peraturan-peraturan hukum positif seperti pada ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait undang-undang tidak hanya beberapa bidang tetapi mencakup seluruh bidang yang ada pada institusi negara. Kemudian kita ketahui bahwa pembukaan UUD 1945 itu sebagai tertib hukum Indonesia karena dia memiliki syarat, di mana syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adanya kesatuan subjek, artinya penguasa yang mengadakan peraturan hukum. Nah, penguasa yang mengadakan peraturan hukum itu ditandai dengan adanya suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang sah, di mana telah dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Kemudian yang kedua, adanya kesatuan asas kerohanian, yaitu suatu dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Hal ini ditandai dengan adanya dasar filsafat negara Pancasila. Juga termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Berikutnya yang menjadi syarat itu adalah adanya kesatuan daerah. Kalau adanya kesatuan daerah itu karena pada kalimat di pembukaan UUD 1945 yaitu yang bunyinya adalah seluruh tumpah darah Indonesia dan seterusnya. Kemudian adanya kesatuan waktu itu di mana itu seluruh peraturan-peraturan hukum berlaku yang dipenuhi oleh kalimat maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan dan seterusnya. Berikutnya adalah pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau istilahnya Staats Fundamental Norm. Yang pertama itu ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentukan negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya. Ini adalah tinjauan dari segi terjadinya. Berikutnya itu ada ditinjau dari segi isinya, yaitu adalah dasar tujuan negara. Dimana kalau dasar tujuan negara itu terbagi dua, ada yang namanya dasar tujuan umum dan dasar tujuan khusus. Dimana kalau dasar tujuan khusus itu realisasinya adalah hubungan dengan politik dalam negeri Indonesia sendiri, di mana kita memiliki tujuan-tujuan politik, yaitu adalah yang pertama melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, kaitannya adalah mengenai negara hukum, yaitu adalah negara hukum formal. Kemudian ada tujuan yang lainnya, yaitu adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau tadi itu yang pertama melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai negara hukum formal, maka
untuk yang memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu sebagai negara hukum material. Kemudian ada tujuan umum, di mana kalau tujuan umum termuat dalam kalimat dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, artinya di sini tidak hanya kita memikirkan di dalam bangsa sendiri, tetapi juga dalam pergaulan antar bangsa atau internasional. Kemudian tentang ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. Nah, ketentuan ini terkandung dalam kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, artinya apa? Bahwa negara Indonesia itu berdasarkan negara yang memiliki hukum atau negara hukum. Kemudian terkait atau tentang bentuk negara itu juga termuat di dalam kalimat alinea keempat pembukaan UUD 1945, di mana di dalam pembukaan UUD 1945 itu disebutkan bahwa bentuk negara kita itu pada kalimat yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, artinya arah bentuk negara kita itu adalah yang berkedaulatan rakyat. Kemudian terkait tentang dasar filsafat negara atau asas kerohanian negara, itu tentunya mengacu pada sila-sila Pancasila, yaitu adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah tinjauan berkaitan dengan pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Nah, lalu berkaitan dengan tadi stats fundamental norm ini mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap terlekat pada kelangsungan hidup negara, serta juga sebagai tertib hukum tertinggi pada kedudukannya. Nah, berikutnya, bagaimanakah hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila? Maka itu terdapat jadi dua bagian. Yang pertama adalah hubungan secara formal, kemudian yang kedua adalah hubungan secara material. Kalau hubungan secara formalnya, bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sudah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat tadi. Kemudian pembukaan UUD 1945 itu berdasarkan pengertian yang telah dikaji secara ilmiah. Kemudian merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia. Nah, pembukaan UUD 1945 itu memiliki kedudukan untuk eksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Lalu, Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup. Lalu ada Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya bahwa Pancasila itu sebagai substansi esensial dari pembukaan dan mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan atau dari segi tata tertib hukum tadi.
Nah, kemudian apa hubungan secara materialnya? Kalau terkait material berarti itu bagian-bagian dari Pancasila tersebut. Jadi Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia itu meliputi sumber nilai, kemudian ada sumber materi, yaitu adalah nilai-nilai Pancasila serta sumber bentuk dan sifat. Nah, kita ketahui bahwa terkait proses perumusan Pancasila yang kita kenal sekarang ada 5 sila itu merupakan dari perbincangan pada BPUPKI terkait dasar filsafat negara, kemudian merujuk pada pembukaan UUD 1945 serta pada Piagam Jakarta. Kemudian di Piagam Jakarta dimusyawarahkan, akhirnya telah ditetapkan 5 sila yang kita kenal sekarang. Kemudian esensi atau intisari pokok kaidah negara fundamental itu juga merupakan Pancasila. Jadi telah banyak mungkin ya kita temukan hari ini istilah pokok kaidah negara fundamental, di mana itu merupakan Pancasila. Nah, jadi inilah hubungannya antara pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila. Jadi dia saling keterkaitan dan tidak terlepaskan gitu ya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk berikutnya kita lanjutkan melalui diskusi kelompok. Untuk kelompok 10 saya persilahkan ya. Saya Pak. Ya, Zairita. Iya, dari kelompok 10. Zairita mau share screen-nya gitu. Oh iya Pak, Oke. saya yang share. Ya, baik, kepada teman-teman mahasiswa bisa disimak dengan baik ya pemaparan materi oleh kelompok 10. Sekiranya ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan.
Ya, silahkan. Ya, kita langsung saja mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator sekaligus pembawa makalah dari kelompok 10 membawakan materi ke-11 dalam pelajaran mata kuliah Pancasila. Baik saja, langsung saja saya mulai. Anggota saya ini beranggotakan terdiri dari 4 orang, yaitu ada Siti Rahma, Musdalifah, dan juga Muhammad Saleh Maulana. Untuk langsung saja kita mulai materinya. Untuk materi yang pertama, sebelumnya ini suara saya dengar enggak, Pak? Ya, terdengar di tempat saya. Shaksnya kelihatan enggak, Pak? Ya, terlihat. Oke. Langsung saja kita mulai. Untuk para pemateri hari ini, anggota kelompok kami ada yang tidak hadir. Siti Rahma, Musdalifah, Muhammad Saleh. Oke. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk mengenai pengertian nilai, saya akan dibacakan oleh Muhammad Saleh Maulana. Padanya kami bersilakan. Baik, terima kasih. Pengertian nilai. Nilai adalah anggapan seseorang terhadap sesuatu hal yang berkarakteristik abstrak, namun hal tersebut menjadi pedoman bagi kehidupan dalam bermasyarakat. Nilai erat kaitannya dengan tindakan sosial yang dilakukan oleh manusia pada lingkungan sekitar. Next. Oke, kita lanjut. Untuk materi Pancasila sebagai sumber nilai akan dibacakan oleh Siti Rahma. Kepadanya kami persilakan. Baik, Pancasila sebagai sumber nilai. Pancasila memuat nilai-nilai luhur untuk dapat menjadi dasar negara. Ada 3 nilai yang terdapat dalam Pancasila, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai-nilai tersebut tampil sebagai norma dan moral kehidupan yang ditempa dan dimatangkan oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia untuk membentuk dirinya sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi sumber inspirasi dan cita-cita untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, terima kasih untuk Siti Rahma. Selanjutnya, untuk materi saksikan nilai-nilai Pancasila akan dibacakan oleh Musdalifah. Kepadanya kami persilakan. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ini tergerus oleh semangat pemenuhan ambisi-ambisi material, praktis oleh korupsi, solusi, dan nepotisme. Feodalisme yang masih mengakar ketidakadilan dan ketimpangan sosial, ekstremisme, dan sikap intoleransi yang menyebar di mana-mana, sikap solidaritas yang merosot merupakan kejahatan perilaku yang tidak mencerminkan, bahkan
sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu. Merosotnya semangat pluralitas dan solidaritas sesama anak bangsa adalah pencitraan terhadap nilai terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Selanjutnya ada Pancasila sebagai sumber norma hukum. Upaya untuk mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai dapat dijadikan nilai-nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Operasionalisasi dari nilai dasar Pancasila itu adalah dijadikannya Pancasila sebagai norma dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan suatu kesatuan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasarkan pada Pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila berkedudukan sebagai Grundnorm atau disebut juga norma dasar atau Stad Fundamental Norm atau artinya norma fundamental negara dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Nilai Pancasila sebagai menjadi sumber norma etik, yaitu nilai-nilai Pancasila adalah nilai moral. Oleh karena itu, nilai Pancasila juga dapat diwujudkan ke dalam norma-norma moral atau etik. Norma etik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. Maka dari itu, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, rumusan norma etik tersebut tercantum dalam ketetapan MPR nomor 6/MPR/MPR/2001 tentang etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tentang etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu saja penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, itu saja. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada kelompok 10. Iya. Tadi saya ada baca di makalah dan saya menemukan pertanyaan untuk kelompok 10. Jadi pertanyaan saya, berikan contoh revitalisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan ada di makalah revitalisasi Pancasila. Ya. Oke, terima kasih. Oh, ya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Selamat kampung dulu ya. Oke, siap. Lanjut jika ada yang bertanya.
Baik, silakan teman-teman mahasiswa untuk bertanya. Saya utamakan dulu yang belum sama sekali bertanya dari awal perkuliahan sampai sekarang ini ya. Ya, jadi kan biar tahu gitu. Jadi saya bisa mendengar suaranya. Selama ini kan lihat tulisannya aja gitu ya di grup WhatsApp gitu. Ayo dipersilakan. Ini waktunya mau habis. Ya, nggak apa-apa nanti Nanti itu kalau masuk ke link ini lagi nanti saya buat room baru ya. apa buat room baru? Ya, room baru nanti dibuat. Oke, Pak. Ya. Ya, Pak. Sip. Ayo, silakan teman-teman mahasiswa bertanya. Kalau sekarang nggak apa-apa bertanya, nanti kalau UAS kan masing-masing ya. Kalau UAS tanya Bapak. Kalau UAS nanti ya alternatif tanya Google berarti ya. Waduh. Ya, diusahakan itu apa namanya bisa dari proses pemahaman yang sudah diperoleh gitu ya. Boleh juga menuliskan di grup WhatsApp mungkin sembari ini nanti menunggu room baru ya. Mungkin berapa detik lagi bakal kita habis ini waktunya.
Rahmi dan Rahma, Anda berdua saudara ya? Baru tahu Kak, Pak. Ya, tadi saya kira. Oh ya, Masya Allah ya. Saya baru sadar, saya kira 2 akun gitu. Menggunakan 2 akun tadi. Mantap. Oh iya. Ya itu kan apa namanya hikmah kalau kita lihat kameranya nyala hidup itu kan bisa tahu gitu ya. Untungnya yang digunakan jilbabnya kan berbeda. Tadi kalau seandainya sama itu, nah itu yang mungkin dianggap 2 akun tadi. Kalau Ansar satu aja kan, Sar? Mana nih Ansar ini? Ya, topik. Pak. Ya, satu aja ya, Ansar ya. Ansar kembar 3, Pak. Parah. Topik berapa, Pik? Ansar mah kembar siam. Kalau topik satu aja ya, Pik ya? Satu aja, Pak. Oh iya. Banyak, Pak ya. Nah, step tuh. Langka ya, langka. Kembar dempet, Pak. Oke, silakan dilanjutkan ya, teman-teman mahasiswa. Jika ada pertanyaan.
Ya, bagi kelompok 10 mungkin bisa dijawab dulu ya pertanyaan yang ada sembari kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain.
Baik, ada pertanyaan lagi dari Rahmadian Khairunisa dan juga dari Ninis. Terima kasih atas pertanyaannya, kami tampung dulu, kita lagi dalam proses menjawab. Assalamualaikum, saya akan menjawab pertanyaan dari Ninis. Pertanyaannya adalah, tadi ada penjelasan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah tergerus oleh korupsi, kolusi, dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana cara merevitalisasi nilai-nilai Pancasila yang sudah tergerus oleh korupsi, kolusi, tadi menurut kalian? Menurut saya, terjadinya korupsi dan kolusi di masyarakat itu sudah menjadi kebiasaan di negeri ini, dan seakan-akan masyarakat tidak heran lagi dengan adanya kejadian seperti ini. Untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasilanya, Kelas berapa ya, Mbak? Kelas berapa ya, Mbak? Sebagai masyarakat bangsa Indonesia, yang pertama yaitu kita meningkatkan lagi keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam artian kita harus bertegak ketaatan kepada agama kita masing-masing agar kita tidak terjerumus lagi dalam perbuatan seperti itu.
Yang kedua yaitu menurut saya lebih ditegakkan lagi hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Karena jika tanpa adanya hukum, Indonesia akan lebih mudah terjerumus dalam perlakuan-perlakuan buruk seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga adalah kita sebagai masyarakat harus juga punya kesadaran tinggi bahwa perbuatan itu tidak baik. Maka dari itu ya kita harus tingkatkan lagi kesadaran yang ada, bahkan untuk jangankan untuk menyadari orang lain, kita harus juga membentengi serta menyadarkan diri sendiri bahwa perilaku itu tidak baik. Itu saja penjelasan dari saya untuk menanggapi pertanyaan dari Ninis. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditambahkan silahkan. Untuk dari kelompok lain, sekian dan terima kasih. Bagaimana Saudara Ninis atas jawabannya? Iya, terima kasih Derita. Oke, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmadian Khairunisa. Jika revitalisasi Pancasila sebagai wujud pemberdayaan identitas nasional dilakukan, itu seperti apa? Menurut saya, melalui revitalisasi Pancasila sebagai wujud pemberdayaan identitas nasional ini sebagai kritik sosial terhadap berbagai penyimpangan yang melanda masyarakat dewasa ini. Guna untuk membentuk jati diri bangsa, misalnya gotong royong, persatuan dan kesatuan, serta saling menghargai dan menghormati. Dengan seperti ini dapat mempererat persatuan bangsa. Tindakan seperti ini dapat dijadikan sebuah gerakan kecil yang muncul dalam diri kita pribadi, tidak hanya untuk orang-orang dewasa, tetapi pada anak remaja pun harus sudah diterapkan. Kebangkitan suatu negara ditinjau. Seberapa banyak pemuda yang siap membantu negaranya dalam mengatasi berbagai hal, minimalnya dengan mengayomi atau memperdalam butir-butir fungsi Pancasila baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sama-sama.
Baik, untuk kelompok 10 sudah bisa dijawab sisa pertanyaannya? Bentar Pak, masih dicari. Oke, Satu lagi. ya silahkan. Baik, berhubung ini waktunya mau habis ya Zoom meetingnya, serta mau memasuki waktu sholat asar, jadi nanti jawabannya dikirimkan via voice note saja ya di grup WhatsApp. Jadi, Pak, boleh. sudah menjawab ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuni tadi. Berikan contoh revitalisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, revitalisasi adalah sebuah cara berupa tindakan atau perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya mulai memudar. Revitalisasi Pancasila juga merupakan upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman yang penting dalam berkelangsungan hidup bernegara di Indonesia. Dengan melakukan revitalisasi, Pancasila merupakan upaya untuk memberi pandangan kepada masyarakat agar lebih menjaga persatuan dan keanekaragaman di Indonesia. Karena kita di Indonesia ini hidup dengan beraneka ragam ras, budaya, suku, agama, maupun bahasa. Maka dari itu, sangat penting untuk kita, masyarakat Indonesia, berpedoman Pancasila dalam kehidupan sehari. Adapun contohnya saja kita seperti lebih bangga dengan merek buatan luar negeri daripada merek lokal. Padahal banyak kelebihan yang kita dapat bila kita memilih dan menggunakan produk lokal sendiri. Antara lain, 1. Produksi dalam negeri akan meningkat kualitas produknya tidak kalah baiknya dibandingkan dengan produk luar. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. 3. Membesarkan skala usaha dalam negeri. 4. Menambah jumlah pendapatan nasional. Dengan adanya kita memilih produk lokal dibanding dengan produk luar, merupakan cerminan cinta kepada negara Indonesia. Menurut saya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah jelas tuh nih? Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, akan kami tutup. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah Pancasila merupakan cerminan nilai-nilai bangsa Indonesia sejak zaman dulu, dan nilai-nilai tersebutlah dijadikan sebagai pemecah dari berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Hal tersebut juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila mencakup segala hal tentang kenegaraan, termasuk mengatur tingkah laku, norma, batasan-batasan dalam penyelenggaraan negara. Bagi bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Hal ini berarti bahwa seluruh kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik, buruk, dan benar, salahnya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Baik, akan kami presentasi pada hari ini akan kami tutup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balikan kepada Bapak. Ya, baik. Terima kasih ya bagi kelompok 10 sudah menyajikan materi serta telah melakukan diskusi. Ya, alhamdulillah kita berjalan dengan lancar ya. Telah menghasilkan beberapa pokok-pokok poin terkait revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Nah, akan tetapi untuk kelompok 10 ini ada tugas tambahan ya, karena materi seharusnya yang kelompok Anda bahas itu adalah terkait hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi diperbaiki, dibuat makalah yang baru serta PowerPoint-nya nanti dikirimkan ke Google Classroom. Jelas ya? Baik, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Nah, jadi ada beberapa mungkin sedikit ya yang mau saya tambahkan. Memang kalau kita mau merevitalisasi sesuatu hal, khususnya adalah Pancasila, maka itu harus yang namanya harus penuh optimisme gitu ya. Nah, jadi kalau istilah revitalisasi itu kan mengembalikan sesuatu hal kepada aslinya atau kepada fungsi yang semestinya, seperti itu. Nah, jadi apabila ada suatu hal yang tergerus oleh nilai-nilai KKN tadi atau praktik-praktik KKN, nah maka kita harus memiliki atau kembalikan kepada kesadaran kita bahwa sebenarnya praktik KKN itu tidak baik dan banyak merugikan orang lain. Kemudian bahwa praktik-praktik seperti itu merupakan bentuk kita secara perlahan itu mau menghancurkan suatu negara gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu kembalikan dengan memahami esensial nilai-nilai Pancasila, kemudian kita kembalikan spiritual kita, religiulitas kita sebagaimana mestinya, agar perlahan-lahan nilai-nilai Pancasila itu sesuai dengan harapan kita semua, yaitu untuk mencapai suatu yang namanya keadilan sosial, kemakmuran, serta kemajuan pada bidang-bidang lain yang ingin kita cita-citakan, seperti itu. Oke, kemudian bagaimana revitalisasi Pancasila sebagai wujud pemberdayaan identitas nasional. Nah, maka ini kita harus ketahui dulu ya apa itu tentang identitas nasional. Berkaitan identitas nasional itu tidak hanya dari segi sesuatu hal, tetapi dia bisa menjabar pada bentuk-bentuk lainnya, bisa pada bentuk etnis, kemudian juga bahasa, simbol-simbol pada kenegaraan yang dapat dijadikan suatu pengenal dalam negara. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan revitalisasi atau mengembalikan ke asalnya, maka perlu pada masyarakat itu dibina gitu ya, dibina bagaimana kerukunan antar umat beragama. Kita ketahui bahwa Indonesia itu beragam-ragam ras, suku, dan budaya, maka harus diberikan pemahaman sifat toleransi atau keberagaman itu. Nah, itu adalah merupakan sedikit contoh berkaitan dengan yang namanya upaya merevitalisasi dalam pemberdayaan identitas nasional. Nah, tentu kita perlu tahu ya, identitas nasional kita itu. Baik, barangkali itu ya yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan kita dapat berjumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa barangkali untuk tugas-tugasnya itu diselesaikan seperti itu ya. Baik, saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Anda mengisi barcode kehadirannya pada Google Classroom ya, yang sudah saya share tadi.